Jadi ya dengan bebasnya Pak Hasto itu akan memastikan bahwa PSI ya tetap di levelnya. Level yang tidak lolos ke Senayan atau setara dengan Partai Umat. Selamat malam semuanya. 2 hari yang lalu saya sudah buat video analisa bahwa kalau Pak Hasto Kristianto dibebaskan itu akan membuat Presiden Prabowo justru diuntungkan, dan saya kemudian menjelaskan bahwa secara politik Presiden Prabowo bisa langsung melakukan evaluasi kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Meskipun sebenarnya informasi terkait bebasnya Pak Hasto itu saya dapatkan dari informan yang saya cukup percaya sebelumnya gitu. Jadi ya ketika saya buat konten itu berdasarkan informasi-informasi atau kabar burung sebelumnya bahwa ada kemungkinan bahwa Pak Hasto akan dibebaskan atau bebas. Meskipun itu nggak detail gitu ya, bagaimana caranya, apakah lewat jalur banding atau amnesti, abolisi dan sebagainya, itu nggak detail. Makanya di video 2 hari yang lalu saya tidak menjelaskan jalurnya, hanya melihat bahwa Presiden Prabowo akan sangat diuntungkan kalau bisa mengawal kasus ini dalam jalur yang benar. Tapi ternyata hari ini itu jalur pembebasan kepada Pak Hasto itu lewat jalur yang sangat cepat sekali, yakni amnesti. Dan nggak cuma Pak Hasto Kristianto, Tom Lembong juga mendapatkan abolisi gitu. Jadi ya bebas juga ujungnya gitu ya, tapi ya dengan jalur yang berbeda, tidak perlu lagi banding, sidang, pembuktian dan sebagainya, karena sudah langsung dari presiden amnesti dan juga abolisi. Karena keuntungan presiden seandainya itu memantau saja, nggak perlu amnesti dan abolisi, itu kayaknya Tom Lembong dengan Pak Hasto Kristianto itu juga pasti akan bebas atau lolos gitu ya. Dan dengan begitu itu bisa dijadikan satu bahan evaluasi untuk mengganti pimpinan KPK yang dulu dipilih oleh Pak Jokowi, yang mungkin punya kecenderungan dan kepentingan politik pribadi, dan juga sekaligus mengganti Kejaksaan Agung gitu, yang nanti ya setiap presiden kan maunya pilih sendiri gitu. Meskipun ada, tapi maunya kan ya pengen pilih sendiri. Sama seperti kita lah, kita mungkin pernah diberi diberi sepatu misalkan, tapi kalau kita mampu gitu ya, kan rasanya kita juga pengen beli sendiri gitu kan. Ya itulah pertimbangan-pertimbangan politik yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Tapi ternyata amnesti dan abolisi ini mengejutkan, karena ini adalah jalur yang cukup cepat gitu ya, dan sepertinya itu ada tambahan kepentingan politik kenapa amnesti dan abolisi ini segera diberikan dalam tempo yang sangat singkat sekali setelah vonis dibacakan kepada Pak Hasto dan Tom Lembong gitu. Karena kalau kepentingannya untuk melakukan evaluasi kepada Kejaksaan Agung dan KPK, rasanya nggak perlu buru-buru. Ini kayak cepat sekali harus dilakukan. Dan kalau kita mau kait-kaitkannya dengan event-event politik yang sebelumnya pernah terjadi, maka yang paling dekat atau yang mungkin paling punya hubungan secara emosi dan suasana kebatinan itu adalah dengan event politik Kongres PSI di Solo yang ganti logo. Bukan soal ganti logonya yang penting, tapi bagaimana Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa akan all out mendukung, bekerja keras untuk PSI. Dan sehari sebelum amnesti dan abolisi ini diumumkan oleh Dasko dan pimpinan DPR yang lain, Kaisang, itu Ketua Umum PSI yang menang dengan jalur yang sangat cepat dan mutlak gitu ya, itu Kaisang memberikan satu tanda bahwa katanya akan ada inisial J yang akan menjadi Dewan Pembina PSI. Ini sudah dibicarakan katanya. Jadi ya kalau kita melihat dari event terdekat, kenapa kemudian muncul amnesti dan abolisi, apa yang terjadi dalam waktu terdekat dari amnesti dan abolisi ini, ya kejadian-kejadian ini. Yang soal PSI, Kongres, Jokowi mau dukung, mau bekerja keras, terus kemudian ada inisial J yang mau masuk dan sebagainya. Itu kayaknya ada energi yang saling terkait atau berhubungan, karena dalam peristiwa politik tidak pernah sebuah peristiwa itu bisa berdiri sendirian. Semuanya sangat
dekat atau sangat besar sekali kemungkinannya disebabkan oleh sebab akibat yang terlalu kuat gitu. Karena kalau secara rangkaian cerita atau jadwal atau rangkaian waktu yang terjadi, ini kenapa misalkan kita bisa tanyakan gitu ya, kenapa inisial J, sebut aja Jokowi atau Jan Etes misalkan gitu ya, kenapa perlu ada berita-berita inisial J masuk jadi Dewan Pembina dan sebagainya, kenapa gitu, kenapa itu terjadi sehari sebelum amnesti dan abolisi atau 2 hari sebelum amnesti dan abolisi. Kenapa kalau misalkan Pak Jokowi memang mau dijadikan Dewan Pembina, kenapa nggak langsung ketika Kongres yang itu juga sudah ada Pak Jokowi di sana dan bersiap untuk mendukung PSI dan bekerja keras untuk PSI? Kenapa gitu? Kenapa itu ada tarik ulur, maju mundur gitu ya? Ya karena kalau Pak Jokowi mau jadi Dewan Pembina, jadi aja. Waktu Kongres umumkan selesai gitu. Tapi ini enggak nih. Seperti ada tarik ulur. Dan itu juga yang membuat Pak Jokowi nampaknya beberapa waktu yang lalu agak galau untuk menjadi Ketua Umum PSI atau enggak gitu. Karena sudah diusulkan, terus kemudian harus dipertimbangkan. Jokowi juga sudah komentar gitu ya. Kaisang juga dalam beberapa kesempatan katanya siap menyambut orang baru yang suka pakai baju putih dan celana hitam gitu ya. Yang bapaknya sendiri gitu. Kaisang udah menyambut tuh bahwa akan ada pergantian ketum dan sebagainya, tapi ternyata nggak ada ya, maju mundur gitu ya, batal. Sekarang ada inisial J, ini jadi atau enggak gitu kan. Terus nanti mungkin maju mundur lagi, naik turun dan sebagainya. Jadi ya kalau berdasarkan peristiwa terakhir atau peristiwa terdekat sebelum abolisi dan amnesti, dan itu mau disebut sebagai bagian dari satu peristiwa politik yang saling terkait atau saling punya kepentingan, ya maka mungkin ini ada kaitannya. Ya mungkin bisa saja misalkan inisial J yang disampaikan sama Kaisang itu jadi seperti gertak sambal lah ya. Wah kalau itu gini, ini gini ya, kira-kira gitu ya. Atau ya mungkin ini hanya kebetulan belaka yang sama sekali tidak ada hubungannya. Tapi saya percaya betul peristiwa politik yang begitu dekat seperti ini semuanya saling terkait, dan itu yang saya pelajari dari 2014, 2019, 2024 kemarin dan sampai hari ini, bahwa yang namanya peristiwa atau keputusan politik itu terjadi tidak secara tiba-tiba, direncanakan begitu matang. Dan semuanya ada sebab akibatnya. Kalau kamu ke sana, saya ke sini. Kalau kamu ke situ, saya ke sana. Semuanya tuh ada konsekuensi logisnya. Dan konsekuensi logis kalau Pak Hasto Kristianto buru-buru dibebaskan, segera dilepaskan, maka mungkin tujuan yang akan dicapai nantinya adalah bagaimana suara PDI Perjuangan atau suara masyarakat nasionalis di Indonesia di bulan Agustus ini itu coba segera diamankan agar nanti itu tidak tercuri oleh kelompok PSI dan Jokowi. Ya karena jaringan Jokowi di PDIP masih ada gitu ya. Jadi ya kalau Pak Hasto dibebaskan cepat, ya maka PDI Perjuangan akan langsung melakukan konsolidasi. Kalau ada terjadi pergantian sekjen, ya maka dari Pak Hasto ke sekjen baru itu akan langsung melakukan konsolidasi dan pengamanan suara. Dan ini penting sekali supaya PSI nggak punya celah, supaya PSI nggak bisa mengambil suara nasionalis yang selama ini mengacu kepada PDI Perjuangan. Karena kalau ini dibiarkan, kalau PDI Perjuangan tidak melakukan konsolidasi, atau Pak Hasto tidak melakukan konsolidasi ke internal PDI Perjuangan, maka ya ini akan berpotensi membuat PSI jadi bisa mengambil celah-celah suara, dan itu akan berdampak kepada partai-partai yang lain ya. Karena kalau suara PDI Perjuangan aja bisa diambil sebagai partai pemenang pemilu dan paling solid, apalagi partai yang lain seperti misalkan PAN, Nasdem dan sebagainya, itu akan jauh lebih rentan untuk kemudian dicuri oleh PSI. Jadi ya dengan bebasnya Pak Hasto itu akan memastikan bahwa PSI ya tetap di levelnya, level yang tidak lolos ke Senayan atau setara dengan Partai Umat. Ya karena itu kemungkinan, salah satu kemungkinannya kalau berdasarkan dengan peristiwa politik terakhir sebelum amnesti dan abolisi ini dikeluarkan. Kalau kita mau melihat dari kenapa ini terlihat begitu cepat ya, nggak nunggu proses banding dan sebagainya, ya mungkin karena secara
garis waktu Presiden Prabowo ingin segera melaksanakan reshuffle gitu ya. Orang-orang Jokowi mau diganti ya, karena sudah dianggap cukup lah gitu ya. Oke, relawan-relawan Gibran sudah setahun ya, kalian sudah jadi menteri. Oke, terima kasih, silakan mundur ya. Atau ya kalian akan diganti gitu ya, dan harap diterima, yang nggak terima ya masuk penjara. Mungkin seperti itu gitu, karena ya udah selesai gitu. Ya karena di 2029 Presiden Prabowo jelas nggak butuh Jokowi. Buat apa gitu? Jokowi udah sama PSI gitu kan. Udah sibuk ngurusi anaknya, ngurusi Gibran gitu. Sementara Presiden Prabowo ya punya partai sendiri, punya keluarga sendiri, dan ya akan mengurusi partai dan keluarganya ini sendiri. Dan untuk mengamankan partai dan keluarganya ya jalan satu-satunya adalah bergabung dengan partai yang lebih solid, PDI Perjuangan gitu. Ya karena kalau Gerindra dengan PSI terlalu dekat, terlalu akrab, jangan-jangan justru Gerindra nanti di masa yang akan datang yang nggak lolos Senayan gitu kan. Karena semuanya tergerus sama Jokowi dan Gibran. Jadi ya memang perlu perbedaan-perbedaan atau perlu garis yang begitu jelas antara Gerindra dengan PSI supaya ini tidak kemudian saling bertabrakan dan saling terambil suaranya. Jadi ya dengan begitu maka Presiden Prabowo bisa fokus berkoalisi dengan PDI Perjuangan, konsolidasi dan sebagainya, dan PSI ya semakin nggak punya suara. Iya, dan ya udah dibiarin begitu saja gitu. Karena kalau PSI naik ini akan merugikan banyak partai atau mengambil suara-suara di partai lain. Karena kemungkinannya cuma itu gitu. Suara kita di Indonesia ini terbatas, partainya banyak. Dan mereka harus rebutan. Selama ini mereka sudah punya suara, punya kursi di Senayan. Kan logikanya nggak mungkin lah mau ada partai baru terus kemudian ngambil jatah yang sudah sekarang dimiliki oleh mereka masing-masing gitu kan. Jadi ya yang nggak lolos ya udahlah biarin aja, biarin nggak lolos sekalian itu. Dan selain itu memang juga Presiden Prabowo nggak butuh Jokowi karena ya untuk maju sebagai presiden lagi misalkan, atau untuk mengamankan partai Gerindra dan mendukung keluarganya siapapun nanti yang akan diutus atau dijadikan ketua umum partai Gerindra yang baru. Saya dengar-dengar sudah ada nama yang disebut-sebut dan sudah melakukan rapat-rapat dan sebagainya. Ya caranya, satu-satunya cara ya bergabung dengan PDI Perjuangan. Karena kalau dengan Pak Jokowi, ya jangan-jangan nanti Gerindra yang habis dia pilih Jokowi. Ya Jokowi udah gak punya suara, ya, sudah mantan presiden dan bukan bagian dari PDI Perjuangan juga, sudah dipecat gitu. Terus kemudian anaknya jadi ketua umum partai dan menjadi saingan, ya maka ini jalur yang paling logis bagi presiden untuk ditempuh supaya dia bisa mengamankan posisi dan partainya. Jadi ketika Pak Hasto keluar entah nanti atau besok gitu ya, dan nanti Tom Lembong juga akan bebas. Ini Tom Lembong bahasan lain. Tom Lembong jelas bukan di level Pak Hasto Kristianto karena dia nggak punya dukungan politik, dia bukan orang partai, dia nggak punya partai dan sebagainya. Tapi nampaknya ada satu kepentingan, ada satu keunggulan yang dimiliki oleh Tom Lembong yang nantinya ya kalian cek aja lah dalam beberapa bulan ke depan, yang nantinya dia akan sangat berguna untuk partai Gerindra, untuk membantu Presiden Prabowo Subianto, setidaknya gitu ya. Apa itu saya juga masih belum clear, ini gambarannya masih agak abu-abu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.